Baiknya hati itu adalah karena sebab baiknya amal, dan memiliki keterkaitan. Baiknya amal adalah karena sebab baiknya niat. Kita perhatikan baik-baik kalimatnya. Baiknya hati seseorang itu karena sebab dia baik amal perbuatannya, ya, karena baik amalnya. Dan baik amalnya seseorang itu juga ditentukan karena baiknya niat, karena ketulusan niatnya, keikhlasan hatinya. Dan perkara masalah an-niyah dan ketulus ikhlasan ini adalah perkara yang wajib kita pelajari sepanjang hidup kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Imam Ats-Tsauri, Masya Allah, imam, ya, seorang imam yang alim, pernah mengatakan, ma'alajtu syai'an asyaddu alayya min niyati li'annaha tataqallabu. Tidak ada sesuatu yang paling sulit untuk diobati atasku, kata Imam Ats-Tsauri, yang lebih sulit daripada memperbaiki niat. Kenapa? Karena niat itu adalah berhubungan dengan hati, sedangkan hati itu yataqallabu, dia sifatnya berbolak-balik. Kondisi hati seseorang itu akan mempengaruhi amalnya, akan mempengaruhi ketulusan dan juga keikhlasannya. Oleh karenanya tidak ada perkara yang lebih berat, lebih sulit untuk diperbaiki dalam hidup ini, yang lebih berat melebihi daripada memperbaiki niat. Dan karena niat itu adalah berhubungan dengan hati, sementara hati itu tidak ada yang bisa menjamak, menyentuh, dan tidak bisa ada yang mengetahui. Manusia tidak bisa membedah hati seseorang. Bahkan para malaikat pun itu tidak mampu, tidak kuasa untuk mengetahui isi hati manusia. Sehingga para malaikat itu melaporkan catatan-catatan amal seorang hamba kemudian menuju Allah. Dia tidak tahu bahwasanya amal hamba itu ada yang dilakukan adalah amal-amal yang saleh, amal-amal ketaatan. Tetapi sejatinya malaikat itu sendiri tidak tahu apakah amal yang dikerjakan itu adalah ikhlas karena Allah, tulus mengharap ridhonya, atau bahkan sebaliknya, sehingga dicampakkan, ya, oleh malaikat setelah diperintahkan oleh Allah ke wajah orang tersebut, kemudian lalu orang itu diseret dan dijeburkan ke api neraka. Maka perkara keikhlasan, perkara niat adalah perkara yang besar,
yang harus kita senantiasa terus belajar dan belajar sepanjang hidup kita. Terus kita perbaiki dan terus introspeksi agar kita dikaruniakan oleh Allah keikhlasan, ketulusan, sehingga amal itu menjadi amal yang murni karena Allah dan diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita perhatikan baik-baik kalimatnya. Baiknya hati seseorang itu karena sebab dia baik amal perbuatannya, ya, karena baik amalnya. Dan baik amalnya seseorang itu juga ditentukan karena baiknya niat, karena ketulusan niatnya, keikhlasan hatinya. Dan perkara masalah an-niyah dan ketulus ikhlasan ini adalah perkara yang wajib kita pelajari sepanjang hidup kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Imam Ats-Tsauri, Masya Allah, imam, ya, seorang imam yang alim, pernah mengatakan, ma'alajtu syai'an asyaddu alayya min niyati li'annaha tataqallabu. Tidak ada sesuatu yang paling sulit untuk diobati atasku, kata Imam Ats-Tsauri, yang lebih sulit daripada memperbaiki niat. Kenapa? Karena niat itu adalah berhubungan dengan hati, sedangkan hati itu yataqallabu, dia sifatnya berbolak-balik. Kondisi hati seseorang itu akan mempengaruhi amalnya, akan mempengaruhi ketulusan dan juga keikhlasannya. Oleh karenanya tidak ada perkara yang lebih berat, lebih sulit untuk diperbaiki dalam hidup ini yang lebih berat melebihi daripada memperbaiki niat. Dan karena niat itu adalah berhubungan dengan hati, sementara hati itu tidak ada yang bisa menjamak, menyentuh, dan tidak bisa ada yang mengetahui. Manusia tidak bisa membedah hati seseorang. Bahkan para malaikat pun itu tidak mampu, tidak kuasa untuk mengetahui isi hati manusia. Sehingga para malaikat itu melaporkan catatan-catatan amal seorang hamba kemudian menuju Allah. Dia tidak tahu bahwasanya amal hamba itu ada yang dilakukan adalah amal-amal yang saleh, amal-amal ketaatan. Tetapi sejatinya malaikat itu sendiri tidak tahu apakah amal yang dikerjakan itu adalah ikhlas karena Allah, tulus mengharap ridhonya, atau bahkan sebaliknya, sehingga dicampakkan, ya, oleh malaikat setelah diperintahkan oleh Allah ke wajah orang tersebut, kemudian lalu orang itu diseret dan dijeburkan ke api neraka. Maka perkara keikhlasan, perkara niat adalah perkara yang besar yang harus kita senantiasa terus belajar dan belajar sepanjang hidup kita. Terus kita perbaiki dan terus introspeksi agar kita
dikaruniakan oleh Allah keikhlasan, ketulusan, sehingga amal itu menjadi amal yang murni karena Allah dan diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Bahkan perkara niat, perkara keikhlasan ini ada satu penyakit di antara penyakit-penyakit hati yang bisa menggerogoti dan menghabisi amal-amal baik, amal-amal solehnya seseorang itu, yaitu penyakit ar-riya. Penyakit riya ini akan menggerogoti amal-amal baik seseorang. Dan penyakit ini adalah penyakit yang paling berat bagi seorang hamba. Pada awalnya setan itu menghalangi manusia untuk melakukan ketaatan, ya, untuk melakukan amal soleh itu dihalang-halangi oleh setan agar dia malas, agar dia tidak mau mengerjakan amal-amal yang baik, sehingga menjadi berat, sehingga menjadi terbebani, dihalang-halangi terus. Tapi begitu dia mampu untuk menerjang itu semua rintangan-rintangan itu, lalu dia mampu untuk tersungkur sujud di hadapan Allah, melaksanakan ketaatan, sholat dan ibadah-ibadah, amalia ibadah yang lainnya, maka ada cara setan selain dia menghalang-halangi manusia agar tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah. Begitu dia mampu, maka jurus setan selanjutnya adalah digoda hatinya, dilemahkan imannya, kemudian dihilangkan semangatnya. Dengan cara apa? Timbul rasa bangga, timbul rasa ujub, timbul rasa sombong. Dia mampu untuk melakukan ini dan itu, padahal sejatinya kemampuan itu adalah karunia dari Allah. Irodah itu, kemauan itu yang memunculkan adalah dari Allah, yang menggerakkan Allah, yang memberikan kemauan itu Allah, yang memberikan masyiah, kehendak itu Allah. Maka manusia sejatinya tidak ada yang dibanggakan. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah, niscaya kita bukan apa-apa. Sehebat apapun orang, sekuat apapun orang, kalau dia menyandarkan hidupnya pada kemampuan dirinya, maka sejatinya itu adalah suatu kelemahan. Orang-orang yang menyandarkan kemampuannya kepada kemampuan dirinya, lupa akan karunia Allah yang telah memberikan kuasa dan kemampuan terhadap dirinya, maka termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian berkaitan dengan keikhlasan dalam beramal, maka amal-amal hatilah yang menjadi asbab seseorang itu akan diganjar oleh Allah, dibalas dengan pahala besar, pahala yang berlipat-lipat ganda, karena memiliki amalan hati yang sungguh luar biasa. Maka perhatikan, dengan amalan hati itu yang menjadi kunci bagi Allah untuk Allah lihat. Allah akan melihat kepada hati seorang hamba, dan ini menjadi salah satu puncak penilaian Allah. Dan kebanyakan manusia lupa, lebih kepada memperhatikan fisiknya, lebih kepada memperhatikan penampilannya,
dan banyak orang lupa bagaimana memperbaiki hatinya. Padahal inner beauty seseorang itu adalah ada pada hatinya. Kalau hatinya baik, akan tercermin amal perbuatannya jadi baik. Kalau hatinya rusak, akan berpengaruh kepada perilakunya sehingga menjadi rusak. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiyal qalb." Ketahuilah, kata Rasulullah, bahwasanya pada jasad itu ada segumpal daging, ya, ada segumpal daging yang menjadi penentu. Idza salahat salahal jasadu kullu. Apabila segumpal daging ini baik, bersih, suci, salahal jasadu kullu, maka berdampak imbasnya adalah seluruh anggota tubuhnya, jasadnya itu dia akan menjadi baik. Sebaliknya, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila segumpal daging itu rusak, maka dia akan berpengaruh menjadikan seluruh anggota tubuhnya, seluruh badannya menjadi rusak. Rasulullah mengingatkan, ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Oleh karenanya, perkara hati ini adalah perkara istimewa, perkara yang sungguh luar biasa, yang harus terus kita benahi untuk belajar ikhlas, untuk belajar tulus, beramal hanya mengharap ridho Allah, berbuat hanya karena Allah, bukan ridho manusia, bukan sanjungan manusia. Maka letak penilaiannya bagi seorang hamba dalam melakukan ketaatan dan amal soleh adalah Allah tujuan utamanya. Kalau sudah sampai kepada tingkat itu, maka apapun yang terjadi, seseorang itu akan dipuji atau dicela, dia akan disanjung atau dicemooh, tidak ada urusan baginya. Karena bagi dia tujuan yang dia tuju adalah Allah Jalla wa'ala. Maka di setiap amal soleh yang dia kerjakan, dia berusaha untuk memurnikan niat, mengikhlaskan tujuan, meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.